pembelajaran kita hari ini bisa diberkati, dilancarkan, dan juga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk dari itu, maka Ibu minta kepada anak Ibu Mia ke depan untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa selesai. Iya, terima kasih kepada anak Ibu Mia. Boleh duduk kembali. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kamu semuanya. Nanti Ibu panggil namanya. Kemudian ketika Ibu panggil nama, kamu angkat tangan sambil kamu ucapkan bagaimana perasaan kamu pada hari ini. Mengerti, Nak? Mengerti. Iya, baik, Ibu mulai ya. Aldi Adizar Ginting, Baik, Bu. Alfiandra Bagas Dintia Bangun, Semangat, Bu. Alisa Indriani Beru Sembiring, Semangat, Bu. Ceci Angelina Berdusur Bakti, Semangat, Bu. Dela Almaira Beru Siduraya, Semangat, Bu. Edi Pinota Pratama Sembiring, Semangat, Bu. Elmira Natalia Beru Tarigan, Semangat, Bu. Emia Sabina Beru Bangun, Semangat, Bu. Indah Syakila Beru Sembiring, Semangat, Bu. Lia Adelina Beru Sembiring, Semangat, Bu. Nabila Sitepu, Semangat, Bu. untuk menanamkan nilai nasionalisme dalam diri kita dan bukti bahwa kita cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Untuk itu, anak Ibu Dela silakan maju ke depan untuk memimpin nyanyian ini. Iya. Perhatikan dulu di sekelilingnya, ada sampah tidak, Mak? Tidak, Ada semuanya. Sudah bersih kelasnya ya? Sudah, Bu. Iya. Sebelumnya tadi udah sarapan kan dari rumah? Sudah, Ya, berarti kalau sudah sarapan, hari ini belajarnya bisa semangat. Sudah siap belajar, Nak? Kalau sudah siap belajar, sekarang keluarkan buku dan juga alat tulis kamu. Sekarang Ibu mau menanyakan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Makanan dan nutrisi. Nah, untuk itu Ibu mau review. Kira-kira siapa yang tahu apa itu nutrisi? Saya, Bu. Apa itu nutrisi, Susi? Nutrisi adalah zat berupa energi yang sangat penting untuk tubuh manusia, Bu. Iya, betul sekali. Nutrisi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai energi. Ini kita akan belajar tentang cara kerja organ pencernaan. Jadi, Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya tetap semangat dan juga fokus dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, nanti dalam kegiatan pembelajaran, Ibu juga berharap anak-anak Ibu semuanya saling bekerja sama, saling mengeluarkan pendapat yang baik dan juga berpikir yang lebih baik
Kemudian nanti kamu akan mengerjakan LKPD. Setelah itu diskusi kelompok dan presentasi ke depan kelas. Setelah presentasi nanti ibu akan membagikan lembar post-test untuk kamu kerjakan secara mandiri. Bisa mengerti? Bisa. Ya, sebelum kita lanjut belajar, ayo kita dulu melakukan ice breaking. Kita mau ice breaking semuanya. Tepuk semangat. Iya, sudah semangat semuanya? Sudah. Baiklah, kita akan masuk kepada pembelajaran kita, yaitu tentang cara kerja organ pencernaan manusia. Untuk itu, ibu minta salah satu anak ibu untuk maju ke depan. Sini Rahel, ayo Rahel. Kamu amati ya nak, apa yang sedang teman kamu lakukan. Sini ya. Amati apa yang sedang teman kamu lakukan. Nanti ibu ada pertanyaannya. Iya. Coba ibu mau tanya dulu. Apa yang sedang teman kamu lakukan di depan ini? Iya. Kenapa kita harus makan? Sedang makan Bu, karena dengan makan kita akan mendapatkan tenaga. Iya, benar sekali. Selanjutnya, bagaimana cara makanan tersebut masuk ke dalam tubuh kita? Bu, Iya, Mira? melalui mulut Bu. Iya, melalui mulut. Yang ketiga, apakah makanan yang kita makan akan sama dengan yang dikeluarkan tubuh kita? Apa? Berbeda. Tidak Bu, hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan berbeda. Yang selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang sistem pencernaan? Saya Bu, Iya, Ceci. sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna makanan agar bisa diserap oleh tubuh. Iya, benar semua jawaban ibu, anak ibu semuanya. Jadi, teman kamu tadi sedang makan. Kenapa kita harus makan? Supaya dapat energi. Nah, makanan akan masuk ke dalam tubuh melalui yang namanya mulut. Kita perhatikan videonya. Perhatikan semuanya ya, nak. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan melalui sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi ini masuk ke dalam mulut, mereka akan mengenal gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan di lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam, saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai hancur. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas ini kemudian masuk ke dalam rectum. Rectum adalah
berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang disebut Kalian pikir enak? Kira-kira ada yang menanggapi apa isi video tadi? Saya Bu, Iya, apa Rahel? di dalam pencernaan ada mulut, kerongkongan, dan lambung. Iya, benar sekali. Selanjutnya masih ada nak pendapat yang lain? Saya Bu, Iya, apa Angel? kita dari pencernaan Bu. Iya, benar sekali ya yang anak-anak ibu bilang semuanya. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan. Di dalam tubuh manusia terdapat dua proses sistem pencernaan. Yang pertama pencernaan mekanik dan yang kedua pencernaan kimia. Nah, pencernaan mekanik ini merupakan pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah atau juga meremas. Tujuannya untuk apa? Untuk mengubah makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Yang kedua, ada yang namanya pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi merupakan pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Nah, enzim ini nanti akan mengubah partikel kecil tadi menjadi partikel yang siap diserap oleh tubuh manusia. Itu kita bisa lihat ya gambar pencernaan tubuh manusia. Ada mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, besar, rektum, dan juga anus. Kita melihat apa saja organnya. Nah, ini dia organ pencernaan selanjutnya. Usus halus. Nah, usus halus dia berfungsi untuk menyerap nutrisi yang sudah tadi dicerna oleh lambung. Iya, ini dia ya langkah-langkahnya tadi, cara kerja pencernaan dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, dan akhirnya di anus. Ada pertanyaan nak? Tidak ada Bu. Sudah mengerti semuanya? Ya, baiklah, sebelum kita bagi kelompok kita mau ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Ya, clap, clap, boom, boom, clap, boom, boom, clap, 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 boom. Iya, siapa yang dapat dengan tinggi? Kita mau mengerjakan LKPD. Sebelumnya, ibu gali dulu kelompoknya. Kelompoknya seperti ini aja kan? Iya, ini kelompok 1, yang di belakang kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi ibu minta masing-masing kelompok untuk maju ke depan mengambil tempat kerjanya. Perwakilan kelompok. Ya. Silakan tulis di kartonnya nama kelompok kamu dan kerjakan LKPD-nya. Semuanya bekerja sama ya. Semua harus kerja supaya cepat selesai tugasnya. Dilihat ya apa petunjuk lembar kerjanya, kemudian kerjakan sesuai petunjuknya. Ayo semuanya kerjasama, jangan ada yang diam ya nak. Kalau temannya menulis, ada yang menggunting, ada yang menempel supaya semuanya bekerja.
Sudah? Ketika temannya menampilkan hasil kerja kelompoknya, kalian amati ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sunsita. Nama saya Nabila. Nama saya Sila. Nama saya Rabi. Menurut ciri-ciri orang pertama proses pencernaan di dalamnya terjadi mudah. Sebagai tempat masuknya makanan dan dimulai proses pencernaan. Proses pencernaan terjadi. Proses pencernaan secara oleh diri dan fungsi untuk menukar makanan dari ukuran yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi oleh enzim amilase, yaitu enzim amilase akan kandungan dalam makanan dari gula sederhana diserap tubuh. Kerongkongan ciri-ciri berbentuk saluran pipa. Fungsi sebagai saluran penghubung antara mulut dan lambung. Proses pencernaan pada gigi kerongkongan terjadi gerakan berarti, yaitu gerakan meremas-remas yang kanan menuju lambung. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan, Nak? Iya. Tangan untuk kita semua. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Alden. Nama saya Ella. Nama saya Mia. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami. Pertama, lambung. Ciri-ciri berbentuk lambung. Fungsi tempat menampung makanan untuk dicerna selanjutnya. Proses suara dalam mekanik pencernaan kembali oleh lambung. Pencernaan kimiawi telah terjadi ketika dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Halus, ciri-ciri berbentuk dengan panjang sekitar 670 cm, 260 cm. Fungsi sebagai tempat dibedakan pencernaan kimiawi menyebabkan sel-sel hormon. Pencernaan duodenum atau usus 12 zat berfungsi sebagai pencernaan makanan secara kimia. Dalamnya makanan lambung yang masuk ke duodenum akan ditekan dulu oleh sinyal membuat di borponen. Dari demikian presentasi kami. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak. Berikan tepuk tangan kita semua. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nama saya Edi Widanta. Nama saya Mina. Nama saya Ali. Usus besar, ciri-ciri organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Fungsi usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi dan mengubahnya menjadi feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Proses pencernaan yang terjadi. Tidak ada proses pencernaan yang terjadi, hanya sebagai tempat pemadatan dan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Tentu dan halus. Ciri-ciri tempat pembuangan sisa makanan yang sudah dibusukkan oleh usus besar. Fungsi sebelum feses dikeluarkan
dari tubuh melalui anus. Feses akan disimpan terlebih dulu di dalam rektum. Jika feses perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Proses pencernaan yang terjadi. Tidak ada proses pencernaan. Anus hanya sebagai organ untuk membuang feses. Diskusi kami, terima kasih. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tepuk tangan kita semua. Sudah, yuk silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin bacakan hasil diskusi kami. Alur pencernaan. Nama saya Angel. Ya. Alur pencernaan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut urutan dari cara kerja sistem pencernaan manusia, mulai dari mulut sampai berakhir di anus. Manusia mengkonsumsi minuman dan makanan, lalu dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Setelah selesai dikunyah, makanan tersebut pelan dan masuk ke dalam kerongkongan dengan gerakan peristaltik, yaitu seperti diremas-remas. Makanan mulai masuk ke lambung. Di tempat ini, makanan kembali dihaluskan dengan gerakan otot-otot lambung dan diproses secara kimiawi. Hasil pencernaan makanan dari lambung selanjutnya masuk ke usus halus untuk disaring kembali, yaitu memisahkan antara nutrisi dari makanan dan zat sisa. Setelah nutrisinya diambil, sisa-sisa makanan menuju usus besar dan mengalami pembusukan dan berubah menjadi feses. Feses terdorong secara lambat dan teratur oleh gerakan kristalisis dan disimpan ke dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, mengumpat, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah diproses di dalam tubuh. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim pencernaan kimiawi. Ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Sekian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Ada pertanyaan, Nak? Iya. Kalian sudah paham tentang materi hari ini. Semuanya berdiri. Kita akan melakukan extreme. Marina menari di atas
Iya, Rara bilang ada organ-organ pencernaan. Beri tepuk tangan kita semua. Organ pencernaan itu tadi ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Kita akan merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Nah, yang pertama, sudah paham semua instruksi yang tadi aku berikan, Nak? Iya, bagus. Yang kedua, apakah media pembelajarannya sudah membantu? Sudah, Bu. Yang ketiga, apa materi yang sudah kamu pelajari hari ini? Tentang sistem pencernaan. Selanjutnya, apakah kamu sudah paham materinya? Iya, selanjutnya lagi, apa manfaat pembelajaran hari ini yang kamu dapatkan? Saya, Bu. Iya, apa Angel? Saya jadi dapat ilmu tentang sistem pencernaan manusia. Saya jadi tahu bagaimana proses pencernaan di dalam tubuh kita mengapas sesuatu. Iya, benar sekali. Yang selanjutnya, sikap positif apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Iya, apa ya? Saya menjadi lebih aktif dalam kelompok. Saya bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan teman sehingga mendorong kemampuan berpikir kritis. Iya, kita akan menutup pembelajaran hari ini. Jadi, melalui pelajaran hari ini, Ibu berharap kamu semua sudah paham, bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa kamu sampaikan untuk orang lain juga. Baiklah, sekarang untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta tolong kepada anak Ibu untuk berdoa ke depan. Silakan ya. Iya, demikian pembelajaran kita hari ini.